Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Julian bisa untuk pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Julian. Hari ini berangkat semua enggak? Tidak. Siapa yang berangkat? Yang enggak berangkat. Saya berangkat, Pak. Yang enggak berangkat siapa? Sahrul. Kenapa? Ada yang tahu? Ngantuk katanya, Pak. Ngantuk. Iya. Kenapa nggak dibangunin? Ngantuk. Ngantuk belum Ya, tidur. biar sehat itu diminumin kopi. Kok nggak Ya, sih? sudah diajak lagi namanya berangkat. Jauh. Oke, hari ini kita akan belajar terkait materi fungsi kuadrat. Ada yang pernah dengar nggak terkait materi fungsi kuadrat itu kayak gimana? Kemarin kan kita udah belajar mengenai fungsi linear. Ada yang masih ingat? Masih. Fungsi linear itu kan fungsi yang garisnya itu garis lurus ya. Taruh kuadrat ini, garisnya nanti seperti parabola begitu. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita bisa mengidentifikasi bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua, menginterpretasi karakteristik utama dari grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, menentukan pengaruh koefisien A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, kan tadi udah bahas nih parabola. Kalau dengar parabola itu yang kalian bayangkan itu kayak gimana? Kayak gini ya? Ya. Sebenarnya ini juga bentuk parabola. Terus ada lagi nggak parabola yang bisa bisa anak-anak bayangkan? Kalau kita melempar bola basket ke ring, itu kan ada kayak melengkung gini, tau? Nah, itu merupakan bentuk dari grafik parabola gitu. Lengkungan. Kalau lengkungan itu biasanya grafik parabola. Paham? Paham. Nah, ini ada bentuk umumnya dari fungsi kuadrat. Bentuk umumnya kayak gini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi untuk a sendiri itu koefisien dari x kuadrat, b itu koefisien dari x, dan c itu konstanta, serta x-nya itu variabel. Kenapa a ini nggak boleh nol? Ada yang tahu? Ya, betul. Ya. Jadi kalau a-nya itu nol, otomatis kan x kuadratnya itu bernilai 0 juga. Berarti sisanya tinggal bx plus c. Jadinya fungsi apa itu? Fungsi ini? Linear. Betul. Nah, ini ada contoh fungsi kuadrat. Yang pertama, fx sama dengan 4x kuadrat plus 2x plus 3. Ini termasuk fungsi kuadrat enggak? Iya. Salah satu coba Mbak Femi. Yang pertama itu termasuk fungsi kuadrat, kenapa? Karena ada kuadratnya fungsinya, Pak. Terus Terus bentuk umumnya tadi ax kuadrat tambah bx plus c. oh iya, betul. Terus coba apa ya? Buja. Untuk yang nomor 2 itu yang dx itu termasuk fungsi kuadrat bukan? Kenapa? Kenapa mungkin? Ada x kuadratnya. Nah, ada x kuadratnya, betul. Jadi intinya koefisien dari x kuadratnya itu enggak 0. Jadi kalau koefisien dari x kuadratnya itu enggak 0, gimana lempar-lemparan apa? Lemparan apa coba? Coba lihat. Dari Amel. Oh, Simpan dulu ya. Ya. Surat kita buat Bapak Amel. Amel. Oh, enggak boleh kayak gitu. Oh, nggak boleh ya, Pak. Itu mereka nggak punya adab. Enggak boleh kayak gitu ya. Enggak boleh ngatain temennya. Yang ketiga, hx sama dengan 7x plus 1. Coba Mbak Anissa, itu termasuk fungsi kuadrat atau bukan? Bukan, Kenapa? karena x-nya nggak kuadrat. X-nya nggak kuadrat, ya benar. Berarti kalau 7x plus 1 itu termasuk fungsi apa? Linear, betul. Coba Mbak Arini, yang kx termasuk fungsi kuadrat bukan?
Ya, Kenapa? karena ada X kuadrat. Ya betul. Koefisien X kuadratnya enggak nol toh. Ada X kuadratnya betul. Julian, kita tolong HP-nya disimpan dulu. Ya. Coba Julian, PX itu fungsi kuadrat bukan? Iya. Ya, kenapa? Karena ada kuadratnya. Ya, betul. Jadi koefisien X kuadratnya enggak. Nah, ini ada beberapa contoh grafik fungsi kuadrat. Jadi kayak gini, grafiknya itu melengkung. Nah, Melengkung. melengkung, grafiknya itu melengkung. Jadi dalam grafik fungsi kuadrat ini kita ada apa? Ada komponen-komponennya. Mana ya? Yang gini ya. Nah, ini yang di ujung, di lengkungan ujung, di titik ujungnya ini disebut titik puncak. Puncak. Titik puncaknya. Terus Di bawah tetap puncak, Pak. puncak tetap puncak. Jadi mau lengkungnya ke bawah ke atas itu bentuknya di puncak. Oke? Bukan dasar nanti. Bukan, Mbak. Oh, bukan. Bukan dasar. Jadi titik puncak tetap. Jadi ini kan ada jumbo. Jumbo yang vertikal ini disebut kelihatan lah Mas Angga. Jumbo yang vertikal ini disebut jumbo Y. Jumbo yang horizontal ini jumbo X. Jadi ada beberapa kondisi titik puncaknya itu bisa di sebelah kanan jumbo X, atau jumbo Y bisa di sebelah kiri jumbo Y, juga bisa di bawahnya jumbo X, bisa juga di atasnya jumbo X. Jadi ada beberapa kondisi. Ini beberapa kondisi yang sudah digambarkan. Paham? Paham. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait pengaruhnya koefisien tadi A, B, dan cos theta C-nya itu terhadap grafiknya. Nanti titik puncaknya itu di sebelah bawahnya sumbu X atau di atasnya sumbu X atau di kanannya sumbu Y atau di kirinya sumbu Y itu bergantung dari koefisien A, B atau C-nya. Nah, sekarang kita mengerjakan LKPD untuk mempelajari hal tersebut. Bisa disiapkan HP-nya buat kita diskusikan lewat GeoGebra. Ya kan bisa dibentuk kelompok. Untuk yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini 1, 2, 3, 4 lanang semua. Oh, Lanang semua. laki semua kumpul jadi satu. Empatnya 1, 2, 3 hitam aku, hitam bapak. Gabung sama depannya ya. Ya. Itu bisa di scan, coba scan dulu terus diisi. Nah, jadi di LKPD nya itu sudah tertulis toh untuk mengganti ini yang diganti nilai A, B sama C nya. Jadi nanti dieksperimenkan kalau A nya negatif itu nanti grafik fungsinya itu bentuknya kayak gimana, terus kalau A nya positif itu kayak gimana, terus kalau B nya negatif itu gimana, kalau B nya positif itu gimana, coba dieksperimenkan. Oke? Ini pakai yang sudah selesai loadingnya. Nah, bisa toh? Nah, ini bisa nggak kayak GeoGebra-nya? Bisa, Pak. Udah tadi udah diupdate. Enggak, Pak. Lancar ya? Aman. Gimana? Enggak, Pak. Bingung nggak sama soal-soalnya? Bingung? Bisa kita mulai dari awal dulu. Ini kan pertama ada semen korek. Nah, koreknya itu susun dari bentuk segi empatnya sini. Ini yang pertama bentuk segi empatnya satu. Yang kedua itu dua. Yang ketiga tiga. Yang keempat empat. Berarti yang kelima nanti kalau melihat polanya 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima ada 5. Nah, kamu hitung koreknya. Dan pertama itu hitung koreknya 1, 2, 3, 4. Kamu masukkan di sini. Yang kedua hitung koreknya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamu masukkan. Nah terus yang ketiga ini kamu yang belum tahu ini berapa. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terima kasih Iya. Bapak. Sudah semua? Oke. Coba perhatikan. Tadi yang belum nyimak, yang masih bingung. Nah ini kan ada nilai A, kelihatan nggak? Kecil. Kelihatan. Kecil. Yang pertama. Gak bisa. Nggak bisa ini. Udah kelihatan lah sedikit ya. Ya. Ini nilai A-nya itu kita bisa ganti. Misal kan tadi di LKPD yang pertama A-nya positif. A-nya positif, dilihat ini grafiknya bukannya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kayak gini ke atas. Terus ini misal kita ganti jadi negatif A-nya. Negatif 2. Nah, ini kan negatif nih. Negatif 2x kuadrat plus 8x plus 2. Ini bukannya ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Jadi untuk koefisien A-nya itu pengaruhnya terhadap arah bukaan grafiknya. Jadi kalau A-nya itu positif, itu bukaan grafiknya ke atas. Kalau A-nya itu negatif, bukaan grafiknya itu ke bawah. Itu untuk A. Selanjutnya sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kita udah belajar apa aja hari ini? Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Grafik-grafiknya ya. Grafik dari fungsi kuadrat. Jadi ada pengaruh dari A-nya, terus ada pengaruh dari koefisien B-nya dan konstanta C-nya. Sudah paham pengaruhnya itu apa aja? Sudah. Nah sekarang Bapak juga ada PR buat kalian kerjakan di rumah. Bisa difoto, nanti besok minggu depan dikasihkan ke Bapak. Nah, karena udah selesai waktunya, Bapak mau lanjut ke kelas lain dulu. Bapak cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.